Oke, kali ini kita akan membuat meja sederhana ya. Di sini sudah terdapat objek cube, jadi kita tinggal menggunakannya saja. Jika belum ada, kita bisa menambahkannya di mesh, lalu pilih cube. Oke, kita masuk saja ke edit mode. Jika sudah, kita hilangkan dahulu seleksinya. Lalu kita ubah vertexnya menjadi seperti ini. Dan kita pilih, atau kita seleksi yang atas, kita kecilkan. Oke. Jika sudah, lalu kita lebarkan ke samping. Sebelum itu, kita seleksi yang samping ya. Lalu kita lebarkan. Dirasa sudah cukup, kita bisa menyelesaikannya. Hilangkan seleksi dengan cara klik shortcut A pada keyboard. Oke, jika sudah, kita seleksi semua dahulu dengan cara klik shortcut A, lalu kita tarik ke atas. Oke. Lalu kita buat garis untuk kaki pada meja ya. Kita tekan shortcut pada keyboard yaitu Ctrl plus R. Ctrl plus R. Bentar. Nah, sebelum kita memencet Ctrl plus R, kita hilangkan seleksi dahulu, seleksi objeknya ya. Jika sudah, akan ada garis seperti ini. Lalu kita scroll hingga menjadi 2 atau lebih. Oke. Di sini saya menjadi 2 saja. Lalu kita klik kiri 2 kali untuk selesai menyeleksi. Jika sudah, kita buat lagi garisnya di samping sini. Klik pada keyboard shortcut Ctrl plus R. Nah, kita klik kiri 1 kali, lalu kita dekatkan dengan garis sebelahnya. Jika sudah, kita klik kiri lagi. Lakukan hal yang sama pada sebelahnya. Oke, kita klik kiri. Nah, jika sudah, kita ubah vertexnya menjadi seperti ini, menjadi face ya. Lalu kita seleksi kedua garis ini. Setelah itu kita pencet tombol shortcut A atau Edge untuk melebarkan atau membuat face baru, objek baru. Jika dirasa sudah pas, kalian bisa mengklik kiri untuk selesai. Jika sudah, kita klik kiri. Oke. Kita bisa menggesernya ke samping. Jika dirasa kakinya terlalu dempet atau terlalu ke tengah ya, kita klik shortcut Z, lalu kita klik shortcut B pada keyboard. Sebelum itu kita hilangkan seleksinya dahulu.
kita klik shortcut B, lalu kita seleksi yang ingin dipindahkan. Jika sudah diseleksi, kita tinggal menggesernya saja. Nah, seperti ini. Kita akan menggeser. Oke, jika sudah, kita klik kiri. Atau hilangkan seleksi pada objeknya. Lakukan hal yang sama pada objek satunya. Atau kaki pada meja ya. Oke, jika sudah, kita hilangkan seleksinya. Kita klik shortcut Z lagi untuk kembali agar tidak transparan seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat penghubung antara kakinya ya. Kita klik Ctrl plus R atau tekan shortcut pada keyboard Ctrl plus R untuk membuat garis lagi di bawah. Kita buat satu terlebih dahulu. Oke. Lalu kita klik kiri 2 kali. Kita buat lagi garisnya. Klik kiri 1 kali. Lalu kita posisikan. Jika sudah, kita klik kiri lagi. Lalu pada kaki sebelahnya kita lakukan hal yang sama. Usahakan harus pas ya. Kita bisa melihatnya di sini. Nah, di sini ya. Kita Z-nya di sini kita copy. Lalu di sini kita buat lagi garisnya dengan cara Ctrl R. Kita klik, lalu kita paste angka tadi. Nah, agar dia sama rata ya. Lalu kita buat lagi garisnya. Kita klik kiri 1 kali, lalu kita posisikan. Oke, jika dirasa belum sama, kita klik garis yang tadi. Lalu kita copy, Ctrl plus C untuk mengcopy. Kita klik lagi garis yang baru tadi kita buat. Kita paste. Oke. Di sini miring kan? Jadi kita harus menyeleksi semuanya. Kita paste. Oke, jika sudah, kita buat lagi garis 2 saja. Lalu kita klik 2 kali untuk selesai. Nah, di sini
kita ubah vertexnya menjadi face. Lalu kita klik pada, kita seleksi pada garis yang telah kita buat di bagian tengah. Lalu kita tekan shortcut. Sebentar. Sebelum itu kita bisa mendelete face-nya dengan cara klik tekan pada keyboard shortcut Del. Lalu pilih face. Lakukan hal yang sama pada objek sebelahnya. Nah, jika sudah, kita kembali ke vertex edge. Lalu kita pilih garis ini dan sebelahnya. Setelah itu kita tekan shortcut F pada keyboard atau face. Nah, kita lakukan hal yang sama pada semua garis tadi yang telah kita hilangkan face-nya. Oke. Nah, itu dia. Di sini meja sudah selesai ya. Kita bisa membuat meja ini pada pinggirnya lebih halus atau lebih bulat ya. Kita masuk ke modifier, lalu pilih bevel untuk lebih smooth. Nah, di sini meja akan menjadi lebih smooth atau lebih halus. Kan lebih bagus jadinya. Kita bisa atur seberapa halus. Nah, segini sudah jadi halus. Lalu kita klik apply untuk menyimpan hasil. Oh, kita kembali ke objek mode dahulu. Lalu kita klik apply. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, kita memberi warna pada meja tersebut. Di sini kita akan mewarnainya dengan satu warna saja. Kita kembali ke edit mode. Lalu kita klik shortcut A untuk menyeleksi semuanya. Lalu kita pilih material untuk membuat warna. Sebelum itu, kita harus klik tambah untuk menambahkan material baru. Lalu kita klik new untuk memberi warna. Pada bagian diffuse kita masukkan warna, yaitu warna ini saja ya. Nah, itu saja. Kita masukkan, lalu kita assign untuk memberi warna pada meja tersebut. Oke.
Jika sudah, kita ke objek mode ya kembali, dan kita lihat hasilnya. Kita masuk ke render mode untuk melihat hasil lebih bagusnya dengan cara tekan shortcut F12 pada keyboard untuk melihat render modenya. Nah, seperti ini. Kita kembali dahulu. Untuk kembali kita klik escape. Kita atur lampunya. Kita pindahkan. Agar lebih terlihat cahayanya ya. Menjadi lebih gelap. Oke, itu saja tutorial kali ini. Terima kasih.